Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih sudah mau hadir di sini, mau mengenal tentang dongeng. Karena berguna buat semuanya, gak cuma buat anak-anaknya aja. Dan yang luar biasa, saya ngelihat bapak-bapaknya nih hebat banget bisa datang ke sini nih Sabtu pagi ya, termasuk saya. Biasanya Sabtu pagi itu suka males kemana-mana dulu kan, di rumah atau tiba-tiba udah hilang aja, ngapain main futsal atau apa atau adalah. Oke. Saya minta waktu Bapak Ibu sebentar aja, kita mau bicara tentang dongeng. Tapi kita mau balik dulu ya, sekarang kita mau ada tanya jawabnya dulu. Saya yang mau nanya, nanti Bapak Ibu yang jawab, baru habis itu kita mulai nih. Gak akan lama sebenarnya, karena dari dongeng sebenarnya ada dua sih pilihannya, bisa yang panjang banget mau ngebahas tentang dongeng, atau yang singkat banget. Karena pada intinya dongeng itu sebenarnya nggak ada teorinya. Jadi kalau zaman dulu banget kan nggak ada tuh kakek neneknya yang pernah ikut pelatihan dongeng tuh nggak ada kan sama sekali gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada sekolah rakyat atau apa tuh nggak pernah tuh ngumpulin orang tuanya, kita belajar dongeng ya untuk anak-anaknya itu nggak ada. Jadi sebenarnya dongeng itu sifatnya alamiah aja sih gitu. Dan sebenarnya semua yang ada di sini nih udah pada bisa dongeng, udah pada bisa banget, bisa ya, bukan jago ya, yang jago saya aja. Bedanya karena saya udah sering ngelakuin, dan ngelakuinnya itu lebih rutin dan bukan keluarga sendiri, masuk ke orang lain. Nah kalau ke orang lain itu kan tantangannya itu lebih berat. Kayak tadi anak-anak mau senam di depan, ada yang malu-malu, padahal hari Jumat itu biasanya hari Jumat atau hari Jumat ya benar ya, hari Jumat biasanya lebih heboh pastilah. Kenapa? Karena mereka udah kenal sama teman-temannya, sama udah kenal sama guru-gurunya, jadi itu udah lebih nyaman. Tapi kalau misalnya tadi diliatin sama muka-muka yang belum pernah dikenal sebelumnya, nah itu udah sesuatu yang berbeda. Nah itu dongeng tuh sama kayak gitu. Kalau misalnya kita berhadapan dengan anak-anak berhadapan dengan orang yang baru, itu pasti butuh pengenalan dulu lah, PDKT lah ya, pendekatannya harus berbeda. Nah sekarang saya mau nanya dulu, kira-kira apa yang mau diketahui dari dongeng? Dongeng macam apa yang mau diketahui? Apa yang susah dari dongeng? Apa yang membuat Bapak Ibu datang ke sini? Apa yang Bapak Ibu pengen tahu pagi-pagi ini di sini tentang dongeng? Kita mulai dari situ aja. Kalau enggak nih kita bisa sampai sore loh. Sampai besok sore maksudnya. Ya silahkan, ada yang mau menanyakan sesuatu? Ya. Iya. Biasanya kita kalau mendongeng lebih ke tekstual gitu, lebih ke buku ya kalau mendongeng. Jadi sebenarnya kalau mendongeng itu alat-alat yang diperlukan apa aja dan seperti apa gitu penerapannya. Kalau kita mendongeng kan biasa fabel tentang binatang itu biasa ya. Kita lebih bisa menikmati gitu, meniru powernya belum bisa. Bagaimana menirukan suara binatangnya itu kita lebih mudah. Nah, saya mengalami itu di ketika bercerita tentang kisah Nabi, kisah-kisah Islami. Untuk memodifikasinya kan kita terbatas sama kejadian yang aslinya gitu ya. Kalau mau ngecek sedikit takut keluar koridor gitu. Jadi saya pribadi mengalami kesusahan gitu ketika dongeng tentang cerita Nabi atau cerita-cerita anak muslim gitu dibanding cerita binatang. Oh lebih kena, lebih enak bawainnya gitu kayaknya. Ada lagi yang lain? Oh ya. Saya mau konfirmasi aja, kalau kita mendongeng kan
kalau harus dengan textbooknya sesuai dengan buku atau kita mengekspresikan dongengnya itu sendiri berbeda. Misalkan kalau ada beberapa kata-kata memang yang tidak dimengerti, jadi kita menyesuaikan dengan bahasanya atau dongengnya sendiri dipersingkat atau disesuaikan gitu, agar dia bisa mengerti. Bagaimana cara mendongeng yang sambil disisipin misalkan cara makan yang baik, cara toleransi yang baik, kata-katanya bagaimana gitu. Waktu yang mendongeng, waktu pas kita mendongeng ke anak-anak supaya dia benar-benar masuk gitu. Timingnya itu kapan? Ada lagi? Itu dulu Pak. Betul. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Bapak Ibu ada yang pernah lihat dongeng nggak? Atau ada yang pernah dengar dongeng nggak sebelumnya? Ya, yang belum pernah siapa? Ada nggak yang belum pernah? Atau yang nggak mau ngaku ada? Oke, pertanyaannya begini, apa yang sulit dengan mendongeng? Apa yang sulit dengan mendongeng? Atau tujuan besok mau atau hari ini setelah dari sini mau mendongeng ke siapa? Ke suaminya, ke istrinya, ke anaknya ya. Oke. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Saya akan coba menjawab ya. Dongeng itu sebenarnya pertama dia itu nggak butuh alat bantu ya, jadi nggak butuh alat. Dongeng ini ada dua nih, ada dua cara, bukan dua cara sih ya, dua cara deh ya. Dongeng yang pertama itu dongeng langsung itu istilahnya itu storytelling atau mendongeng. Yang kedua itu namanya read aloud itu atau membacakan cerita. Bacaan cerita itu mendongeng juga sama, tapi menggunakan buku sebagai media utamanya. Kalau yang mendongeng langsung atau storytelling itu tidak menggunakan buku, tapi dia tanpa alat bantu. Misalnya kayak begini aja nih, ini udah bisa mendongeng nih. Karena kita udah punya alat bantu yang paling utama. Alat bantunya itu ada tangan, sama ada ekspresi muka, tangan, gestur, gerakan badan, sama ekspresi muka, sama suara. Ini udah cukup nih 3, karena akan dibantu dengan cerita. Jadi kita udah cuma butuh 4 aja kalau misalnya mau dongeng. Cerita, ekspresi, suara, sama gerakan tubuh. Ditambah lagi buku, nah itu udah masuk ke read aloud. Nah kalau misalnya nggak pakai buku, itu bisa pakai yang tadi, terus bisa pakai botol aqua aja. Anak-anak ini nggak akan melihat ini sebagai botol aqua, tapi anak-anak akan melihat ini sebagai satu karakter dari cerita. Dan itu tergantung cara menceritakannya. Jadi misalnya semudah, tahu nggak, kemarin si botol aqua ini sedang jalan-jalan. Kemudian dia berkata, kamu mau kemana? Kok kamu geser-geser, ngesot-ngesot, kiri ke kiri. Jadi anak-anak tuh akan lihat,
Ini Betal Aquanya ngomongnya kemana ini, kok lucu banget gitu-gitu loh. Betal Aqua ini suatu hari ketemu sama tisu. Kemudian dia bilang, tisu. Salah, yang ini yang ngomongnya. Atau yang ini? Yang mana tisunya? Jadi kadang alat bantu apapun tuh bisa, tapi kalau misalnya pendongeng kebanyakan, sekarang mereka akan menggunakan boneka tangan. Jadi kalau misalnya cari aja deh di Google, di Facebook, dimanapun, pendongeng kebanyakan fotonya itu akan pakai boneka tangan, boneka apapun, mau boneka orang ini segala macam, itu boleh, karena itu udah ketemu dongeng yang bukan dongeng ke anak, tapi dongeng ke banyak anak-anak. Dan kalau anak-anaknya udah banyak, kebanyakan orang itu butuh penarik perhatian, dan penarik perhatian pertama yang paling utama buat anak-anak itu adalah satu alat bantu berbentuk boneka. Karena anak-anak usia segini nih, usia SD ke bawah, ya, usia SD ke bawah itu biasanya mereka butuh fokus ceritanya, dan kebanyakan, terutama kalau anak-anak usia SD kelas awal 1, 2 sama ke bawah TK, PAUD dan lain-lain, itu biasanya mereka cuma tertarik sama 2 jenis cerita. Jenis cerita yang pertama itu cerita yang tadi, fabel. Cerita fabel itu cerita binatang. Itulah kenapa kalau cari di toko buku, cerita buat anak-anak, picture book, buku bergambar, itu kebanyakan tokohnya binatang. Binatang yang bisa bicara, binatang pakai pakaian, punya teman, binatang naik mobil. Ada satu tikus, punya teman perempuan tikus, punya sahabat dekat bebek. Dia punya piaraan anjing, tapi punya teman juga anjing, bingung kan? Tapi buat anak-anak itu tidak membingungkan, dan itu menarik banget buat mereka. Itu yang pertama, fabel. Yang kedua itu personifikasi. Personifikasi itu benda-benda yang mati bisa hidup. Kayak spons buat cuci piring, dipakein celana, diceburin ke laut, punya teman bintang laut, mereka jualan hamburger, dan itu anak-anak seneng banget sama tokoh itu, ya kan? Tahu kan itu tokohnya apa? Buat orang dewasa, ini apa sih spons buat cuci piring ini segala macam bla bla bla. Bahkan ada yang sampai meneliti, oh itu mengajarkan apa? LGBT, tahu ya LGBT? Itu mengajarkan itu. Kenapa? Karena itu tokohnya cowok semua, kemudian mereka nari bareng-bareng ini segala macam. Buat anak-anak itu nggak ada, itu cuma ada di perspektif orang dewasa aja. Itu. Tapi dilihat dari ucapannya, jalan ceritanya, teks yang terkandung di dalamnya itu nggak ada yang cantuman-cantuman seperti itu. Itu sama ketika orang dewasa memutuskan kalau cerita Malik Kundang itu sebenarnya nggak bagus buat anak-anak, ya nggak? Pernah nggak dengar kayak gitu? Karena itu mengajarkan durhaka kepada orang tua, terus orang tuanya menghukum ini anaknya. Sebenarnya itu bukan cerita buat anak-anak, itu adalah cerita rakyat dan tidak untuk dikonsumsi untuk anak-anak kecil sebenarnya. Tapi banyak orang penulis cerita yang tidak mengolah cerita itu lagi. Jadi ada banyak hal. Itu menjawab pertanyaan tadi. Kalau cerita Nabi gimana nih untuk dimasukkan ke anak-anak yang usia-usia segini? Sebenarnya cerita Nabi itu sulit sekali untuk dimasukkan ke mereka. Karena kalau mau masukin ke mereka ini, biasanya tokohnya itu cuma 2 karakter utamanya. Fabel itu hewan-hewan atau personifikasi atau benda-benda mati yang bisa hidup. Kalau udah naik sedikit, kelas 3, 4, 5, 6, itu udah naik ke cerita rakyat, cerita fairy tales yang ajaib-ajaib. Kalau di Indonesia itu nggak ada yang ajaib. Kalau di luar tuh ajaib, magic. Fairy tales tuh magic kan. Ada tongkat sihir, ada debu-debu ajaib yang bisa terbang, ada peri. Kalau di Indonesia itu lebih bukan magic tapi magis. Ada makhluk-makhluk aneh yang kecil-kecil, botak dan ini segala macam. Ada yang ngesot-ngesot, ada yang apa ini segala. Ada kakek-kakek yang bisa memberikan kutukan atau apa gitu. Jadi yang lebih ke magis karena latar belakang budayanya beda, ya. Tapi mereka udah tertarik dengan cerita itu. Nah, kalau memasuki cerita agama gimana memasuki cerita Islami, karena memang kebanyakan referensinya atau rujukannya adalah cerita-cerita Nabi kan. Boleh banget, tapi carilah cerita-cerita yang ada kaitannya sama hewan. Nah, pintu masuknya itu dari hewan. Itu lucu banget dan mereka itu pasti akan suka. Jangan ngomongin dulu surga sama neraka ke anak-anak kecil kayak gini, karena nggak nyampe logikanya. Akan masuk didengerin tapi ya udah selesai, nggak ada intinya buat mereka.
Jadi lebih baik diperkenalkan sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana itu seperti apa? Ayo dong berbuat baik sama temennya, ayo dong senyum. Itu hal yang menyenangkan aja. Dibiasakan dari kecil, dibiasakan rutin. Nanti ketika udah mulai beranjak ke SD usia kelas 3, 4, 5, 6, sesuai dengan perkembangan pemahaman mereka, logika daya nalarnya mereka baru mengerti, oh dosa itu apa, neraka itu gimana, surga itu apa. Nah itu baru mengerti itu. Kalau dari sekarang, nanti kamu masuk neraka loh. Mereka tuh nggak kebayang masuk neraka tuh kayak apa. Termasuk saya nih dulu nih, ini pengalaman asli banget nih ya. Oh bisa lihat jari tangan saya Pak? Ada apa Pak? Ada apa-apa ya? Bukunya pendek atau panjang atau kotor atau bersih? Bersih ya? Ya bener ya Pak? Saya selalu menjaga kuku tangan saya itu pendek dan bersih. Kenapa? Karena dulu zaman TK, saya orang Jogja. Zaman saya dulu TK, tinggal di Jogja, saya tuh seneng banget tuh ke sawah. Jadi kita tinggal di kota, tapi di kota tuh masih banyak sawah, nggak kayak sekarang. Sekarang banyaknya hotel. Kalau di sawah itu senengnya ngorek-ngorek tanah, cari belut, cari kodok, cari cacing. Suatu saat itu waktu zaman TK, masih kecil lah saya, usianya berapa ya? Kalau nggak salah 5 tahun, 4 tahun, karena saya masuk SD itu 5 tahun. 4 tahun pulang, bukunya kebetulan panjang kotor, terus nenek saya, Mbah Sukabdi itu melihat, kamu ini kenapa, pakai bahasa Jawa ya, kamu ini kenapa kok panjang kukunya kotor? Iya kan tadi habis nyari belut, ini segala macam cacing. Oh iya ya gitu ya, dapat nggak dapat nih. Terus dia nggak nyuruh saya potong kuku dan membersihkan kukunya, tapi dia cerita malam-malam sebelum tidur. Nah ini menjawab pertanyaan berikutnya. Pada saat kapan saat yang baik untuk bercerita? Pada saat sebelum tidur malam-malam. Itu satu ya, nanti dijelaskan kenapa. Dia cerita nih, ceritanya begini. Intinya kalau kuku yang panjang dan kotor ini dipotong, kemudian potongan yang kotor itu dikumpulin, ditanam di tanah. Suatu ketika malam, ketika tidak ada cahaya, ketika dingin, tidak ada kehangatan, dan sepi dan sunyi, tidak ada orang, potongan kuku yang ditanam itu akan kena embun dan dia akan keluar dan dia akan terbang. Dia akan memberikan cahaya buat kegelapan dan dia akan memberikan kehangatan dan penerangan. Dia akan berubah jadi kunang-kunang. Yang pernah dengar cerita itu enggak? Nah, apa yang terjadi? Udah, saya dibiarin tidur. Besok pagi saya langsung potong kuku. Saya kumpulin, saya simpen, sorenya saya tanam, malamnya saya tungguin. Malamnya saya dicariin, nih si Aryo kemana ini? Oh ya nama saya Aryo ya, bukan Ariko. Sebenarnya itu buat anak-anak, karena anak-anak suka cadel kan, ada yang cadel nggak bisa nyebutin R. Oke udah, besonya udah ya. Saya tungguin malam-malam, saya dicariin malam-malam, ini kemana gitu. Akhirnya ketemu, saya inget banget, di halaman belakang rumah di bawah pohon mangga gelap-gelap. Kalau dulu kan masih pakai lampu teplok, ya lampu minyak tanah yang pakai sumbu itu. Kira ketemu, kamu ngapain di sini? Nungguin kunang-kunang loh. Kenapa? Iya kan kemarin malam Eyang cerita begini-begini. Oh ceritanya gimana? Ditanya, ya bukan disalah-salahin. Ah kamu percaya aja sih nggak ada ini bla 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 gitu enggak. Tapi ditanya, kenapa? Kalau gelap tidak ada cahaya, kalau dingin tidak ada kehangatan dan sepi sunyi nggak ada orang, ini nanti akan kena ini dan berubah jadi gini-gini. Oh gitu ya? Oh iya ya sekarang udah gelap nih, nggak ada cahaya, udah mulai dingin nih. Tapi kita apa? Orang. Oh iya ya, berarti nggak bisa dong, kan nggak sepi. Oh iya ya, makanya ayo tidur dulu. Masih TK ya, jadi masih mudah dimanipulasi kan. Iya tidur dulu ya, oh iya ya tidur, ntar nggak berubah. Tidur, besok paginya pas dibangunin subuh-subuh kaget, oh iya kunang-kunang, langsung lari ke halaman belakang. Tapi karena gelap kan, jadi nggak tahu letaknya di mana itu dikubur, ditanamnya gitu. Akhirnya udahlah hilang. Sampai akhirnya ketika masuk SD, pas pelajaran IPA baru tahu kalau ternyata nggak ada itu kuku bisa berubah jadi kunang-kunang kan. Kurang ajar nih saya yang bla 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 itu segala. Tapi itu nggak pengaruh apa-apa. Sampai sekarang saya masih potong kuku kalau panjang dan nggak sampai kotor. Saya masih kumpulin, tapi nggak ditanam, dibuang aja. Udah nggak percaya lagi lah. Tapi itu yang terjadi. Intinya apa? Intinya kalau waktu itu saya disuruh potong kuku, terus dibilang kalau kukunya panjang sama kotor, apa yang bisa terjadi sama anak kecil? Ayo. Apa? Kecingan, bisa sakit. Masuk nggak ke logikanya? Kalau tangan kamu kukunya panjang sama kotor, nanti kamu cacingan loh.
saya udah sering nyari cacing di tanah ya. Apa hubungannya cacing di tanah itu bisa masuk ke perut saya sama kuku yang panjang, kuku kacing. Dari mana ini gitu? Itu nggak nyambung logikanya. Bahkan ada yang sempat bilang nanti bisa mencelakai dong, bisa celaka orang lain tuh bisa celaka, maksudnya bisa mencederai kan, bisa nyakar atau apa. Saya mikirnya kalau kecelakaan itu paling tabrakan, terus apa hubungannya kuku panjang sama tabrakan? Kuku, tabrakan. Jadi logikanya tuh belum nyampe. Tapi kalau diceritain ada dongengnya, ada ceritanya itu nyambung. Kenapa? Karena otaknya itu belum berpikir sesuatu yang masuk akal gitu. Jadi mereka tuh yang masih wah, mobil jalan aja itu yang wah, mobil bisa jalan. Pernah nggak di sini ada anak yang seneng banget diajak sama bapaknya keliling doang komplek naik motor? Ada nggak? Ada ya? Itu mereka ngelihat motor itu, oh motor bisa jalan, keren banget gitu. Biasanya orang kalau jalan kakinya melangkah, tapi ini kakinya diam aja tapi bisa muter-muter. Pengen. Itulah kenapa anak-anak tuh seneng banget kalau diajak naik odong-odong, muter-muter, paling cuma berapa sih bayarnya, tapi seneng banget bisa jalan-jalan. Itu karena mereka nggak bisa ngebayangin, ini besi keras banget tapi bisa muter-muter, wah ini keren banget gitu. Nah itu sesuatu yang belum masuk akal, itu personifikasi. Nah sebenarnya zaman dulu tuh cerita ada banyak banget, itulah kenapa berkembang cerita. Ini ibu berdua udah nikah apa belum? Kalau anak perawat nggak boleh lo duduk deket pintu ya, ini jodohnya jauh ya kan? Ada kan itu zaman dulu ya, itu nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Sebenarnya kan intinya apa? Dia cuma ngalangin orang jalan aja, tapi itu sesuatu yang biasa banget. Orang mikir ntar ngalangin jalan ya deh, ntar minggir. Kalau udah lewat nggak ada lagi yang mau jalan, kita duduk lagi di situ, udah biasa. Nggak meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau diceritain, sebenarnya ceritanya bukan cuma semudah itu. Ada lagi cerita yang lebih panjang lagi dari itu, tapi sekarang tuh udah pendek banget. Cuma kalau belum nikah jangan duduk di pintu, itu nanti jodohnya jauh. Atau kalau nyuci piring atau nyapu halaman harus bersih kan perempuan, kalau enggak nanti suaminya berewokan. Padahal kan bagus, itu berarti laki-laki kan ya, karena cuma laki-laki yang bisa berewokan dan kumisan. Nah tapi ceritanya itu sebenarnya lebih luas lagi dari itu, tapi akan biasa banget kalau nyuci itu harus bersih. Kalau nggak bersih nanti ada kumannya, akan kotor, nggak enak orang yang mau makan piringnya setelah ini. Itu jadi biasa aja. Tapi kalau diceritain, kamu itu kalau nyuci itu harus bersih. Kalau enggak nanti itu begini loh. Oh jadi akan ada sesuatu yang. Jadi dongeng itu adalah ketika cerita itu bisa menghasilkan kesan atau pengaruh yang luar biasa, dan itu akan tertanam banget gitu. Nah anak-anak itu yang saya sangat sarankan itu adalah mendongenglah dengan buku dan mendongenglah sebelum tidur. Mendongeng dengan buku, kenapa? Karena ada 3 tahapan orang untuk belajar. Orang untuk jadi cerdas sama jadi pintar tahapannya ada 3 nih untuk belajar ya. Ada yang tahu cerita, ada satu orang membunuh satu orang. Orang ini nggak tahu ini mau diapain yang sudah meninggal. Kemudian dia mendengar suara ribut banget. Oh suara apa nih? Dia ikutin suaranya. Kemudian dia lihat ada satu burung membunuh satu burung, berantem. Kemudian satu burung yang masih hidup menggali tanah. Itu cerita apa ya? Kemudian burung yang sudah mati diseret, ditutup. Apa? Anaknya Nabi Adam. Ya. Itu mengajarkan tentang apa yo? Ada yang tahu nggak? Dari cerita itu inti ceritanya apa? Kalau ustadz saya dulu dia ngasih tahu kalau itu adalah pembunuhan pertama di muka bumi. Ya. Sebenarnya itu tidak sedangkal itu dan tidak semudah itu. Jadi dari cerita itu sebenarnya mengajarkan pada masa awal perkembangan manusia kita itu belajar dari 2 hal. Yang pertama itu mendengar, yang kedua itu melihat. Sekuat itu tuh cerita yang sederhana itu. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Bayi kalau baru lahir itu dia tidak bisa melihat meskipun udah lahir. Yang sudah berfungsi itu organ pendengarannya sama perasaannya. Itulah kenapa saat paling tepat untuk mendongeng atau bercerita ke anak itu sebelum dia lahir pada minggu ke-25 atau bulan ke-7, ke-8, ke-9. Kenapa? Karena organ pendengarannya sama perasaannya itu udah terbentuk sempurna. Anak itu tidak akan mendengarkan ceritanya apa, atau ini siapa, atau bahasanya apa, dia gak akan ngerti. Tapi dia akan merasakan getaran suaranya, dia akan mendengarkan getaran suaranya dari gendang telinganya, itu udah terbentuk. Dan semakin sering itu akan membuat dia nyaman,
dan semakin sering lagi, ketika dia udah lahir, dia udah akan tahu suara mana yang membuat dia nyaman, dan itu bondingnya itu tidak akan luntur, gak akan lepas, dan itu akan kuat banget. Itu bonding yang nomor satu banget, dan itu bisa dibuktikan. Cara yang sederhana adalah kalau nanti memutuskan mau punya anak lagi ya, dari suaminya yang sah ya, mau punya anak lagi, minggu ke-25 atau bulan ke-7, ke-8, ke-9, coba dengerin musik setiap hari. Gak usah musik klasik, tinggalkan itu. Cari musik dangdut. Musik dangdut yang keras banget, yang gendangnya oke banget, dengerin setiap hari sampai dia lahir. Ketika dia lahir, dengerin lagi musik dangdutnya yang sama. Yang terjadi apa? Anaknya tidur. Atau yang lebih ekstrim lagi, dengerin musik rock atau musik-musik hardcore yang gak jelas, yang apalah gak jelas musiknya ya. Dengerin itu. Pas dia udah lahir, anaknya tidur. Kenapa? Karena musik itu yang dia dengar setiap hari, getaran suaranya yang dia dengar setiap hari, dan lama-lama itu membuat dia nyaman. Ketika udah lahir, itu nyaman dan dia akan tidur. Itu yang terjadi. Itu sama halnya ketika ibu sering dengerin, sering tinggalnya di sini nih, di pinggir jalan. Ini jalan 24 jam misalnya. Ada banyak suara kendaraan. Suatu ketika udah bertahun-tahun ibu harus pergi tinggal di desa, itu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena suara yang selama ini didengar dan membuat nyaman itu nggak ada lagi. Kalau udah sering di sini itu pasti bisa tidur, meskipun tidur malam, kendaraan sering lewat, klakson banyak bunyi ini segala, tapi nggak akan pernah terganggu karena udah biasa dan itu udah jadi nyaman. Itu yang terjadi sama teman saya yang tinggal di Lenteng Agung, di pinggir rel kereta. Suatu hari dia PKL ke desa di Ciawi, di puncak, sepi, sunyi, sampai jam 2 malam, jam 3 malam dia nggak bisa tidur karena nggak ada suara kereta lewat. Tuh, nah itu yang terjadi. Jadi cara anak belajar pertama kali itu ada dua. Pertama itu mendengar, yang kedua itu melihat. Bayi ketika baru lahir itu dia nggak bisa melihat karena masih ada selaputnya. Itu secara ilmiah. Dan itu udah diajarin dari sesederhana ceritanya Nabi Adam, anaknya Nabi Adam itu. Dia nggak bisa melihat pertama kali. Setelah melihat, baru dia bisa menirukan apa yang dia lihat. Awalnya dia akan menirukan apa yang dia dengar. Dan itulah proses pertama kali anak belajar. Itulah kenapa anak kalau belajar diajari makan, itu pasti orang tuanya akan susah payah. Makan yuk, buka mulutnya. Oh, ayo kita makan yuk, buka terowongan yuk. Terus nyom nyom nyom. Oh, enak. Itu akan ditunjukin kayak gitu. Orang tua tuh akan susah payah ngajarin cara makan tuh kayak gitu. Padahal bisa kan, ini sendok, ini piring, ini makanannya di dalamnya, ayo makan cara begini. Ayo, itu gak seru, bosen buat anak-anak, mereka butuh sesuatu. Nah, cara belajar yang ketiga, itu diajarin sama Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir itu, dia bilang kan, ini apa, saya kan bodoh. Terus dibilangnya disuruh apa ya? Ikro, baca dong. Nah, kemampuan orang untuk belajar yang terakhir itu adalah belajar itu dari baca. Dia cuma ada 3 tahapannya: mendengar, melihat, sama membaca. Anak ini akan belajar baca nantinya dan akan bisa baca. Kalau udah bisa baca, udah dia akan bisa belajar seumur hidupnya. Nah, yang tinggal kita ajarkan adalah kemampuan dia untuk gemar membaca dan bisa belajar, bisa membaca dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu yang susah. Nah, cara yang paling bagus itu adalah dengan dongeng. Contohnya, ini adalah buku ya, buku cerita. Mendongeng itu ada 2, satu membacakan cerita dengan buku, satu lagi itu mendongeng biasa pakai alat bantu yang lain-lain. Yang sangat disarankan adalah untuk anak-anak usia segini itu membacakan cerita pakai buku. Bukunya itu yang isinya itu binatang atau personifikasi, dan bukunya adalah buku bergambar, bukan komik, picture book. Kalau anak usia segini paling 1 halaman itu cuma 1 kalimat aja. Ya, jangan cari yang banyak-banyak. Jangan berpikir, aduh ini rugi nih beli buku semahal ini, pas dibuka 1 halaman cuma 1 kalimat. Mendingan cari yang kalimatnya banyak. Kalimat banyak sama kalimat sedikit itu bukan karena penulisnya males, tapi itu disesuaikan sama usia anak-anaknya. Dan sebaiknya untuk anak usia segini cari yang fontnya atau hurufnya itu besar-besar, dicetaknya itu besar, ya. Nah, cara membacakannya, kalau mau membacakan cerita,
anaknya itu nomor satu jangan diposisikan duduk di depan. Nah, sekarang bapak mau bacain cerita, kamu denger ya, ini bukunya, jangan gitu ya. Serius banget. Posisiin ada di samping, di sebelah, di pangku, kayak ibu nih, di pangku, dalam pelukan atau bersebelahan. Usahakan selalu ada sentuhan kulit. Sentuhan kulit, usahakan dia deket banget sampai bisa merasakan desahan nafasnya, nafas kita, bisa merasakan bau kita sendiri, ya. Karena momen-momen itu nggak akan terjadi ketika dia udah masuk SD. Udah masuk SD, udah mulai deket sama temennya, dipeluk, dicium di depan teman-temannya aja, di luar rumah aja itu, apa sih nggak malu tahu, itu udah mulai gitu tuh. Kalau zaman dulu itu SMA itu udah mulai malu, terus udah 5 tahun yang lalu itu SMP. Tapi kalau tahun-tahun sekarang udah semenjak 2 tahun yang lalu itu udah mulai SD, udah mulai kayak begitu anak-anaknya. Jadi itu udah mulai bahaya tuh. Jadi dibiasakan dari sekarang selalu dipeluk, selalu dicium. Mau diumum di ini segala macam, biarin anak sendiri. Karena nanti kita akan kehilangan momen-momen itu. Ya. Selalu usahakan deket banget, bersisian, bersentuhan kulit. Kalau belum mandi, biarin anaknya itu merasakan bau orang tuanya itu seperti apa, nggak apa-apa ya, asal ganti baju dulu sama cuci tangan. Nggak mandi nggak apa-apa, bau badan ya, tapi jangan tangannya bau kan. Jangan sampai, sekarang tuh penyakit bahaya banget ya. Sekarang ponakan saya kena satu penyakit yang gara-gara dia cuma masuk di tempat mall umum ini segala macam, sentuhan kulit sama orang lain, akhirnya satu, namanya Kawasaki atau apa gitu, saya lupa deh. Tahu nggak? Adalah penyakit itu. Dan itu kayak ruam-ruam kayak orang dewasa apa? Ya itulah saya lupa. Kayak lebam-lebam gitu loh. Dan itu kasihan. Jadi bersih-bersih dulu muka ini, bau ketek, bau ini segala macam, nggak apa-apa lah, biasain anaknya untuk bau-bau itu. Habis itu bacain cerita. Nah, cara membacakan ceritanya selalu perkenalkan judulnya. Selalu ditunjuk. Nah, poin yang paling penting adalah apapun yang kita baca selalu ditunjuk pakai jari. Itu yang membuat anak ini kalau misalnya ini adalah sebuah buku, ini adalah covernya. Di sini akan ada judul, akan ada ilustrasinya, ya ada gambarnya, sama ada pengarangnya ini segala macam. Nah, iya nggak? Anak itu melihatnya ini semua adalah gambar. Mereka nggak tahu kalau yang namanya judul, ada kata-katanya itu judul, ya ini yang dibaca, mereka nggak tahu ya. Jadi selalu usahakan apapun yang kita baca ditunjuk pakai jari. Jadi misalnya ini anaknya ya, Bapak mau cerita nih, ceritanya yang ini Bapak buku yang baru nih, judulnya adalah Kancil. Jadi selalu dibaca dan ditunjukkan. Jangan nutupin muka kita, karena yang paling penting itu ada 2, bukunya sama orangnya, sama orang tuanya. Tuh. Jadi tunjuk apapun yang kita baca. Kemudian kalau ada nama pengarangnya juga bacain aja, tunjuk. Jadi jangan biarkan dia bengong ini tulisan apa.